Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-29. Dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita menyaksikan bahwa kebenaran akan banyak mendapat tantangan dan perlawanan, dan banyak kali kita melihat orang yang berpihak pada kebenaran justru merekalah yang lebih banyak menderita. Keadaan ini menjadi sebuah fenomena yang perlahan namun pasti menjadi hal yang biasa, bahwa ketika engkau sukses, ketika engkau baik, ketika engkau berbuat benar terhadap sesama, engkau akan mendapat banyak tantangan, banyak hujatan dan cemoohan, dan bukan mendapat pujian. Hanya segelintir orang saja yang memuji engkau, namun seringkali yang engkau dapatkan adalah luka di dalam hati. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari Minggu ini Yesus pun menghadapi tantangan yang sama. Ketika ia berbuat baik, ketika ia membuat mujizat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang telah mati, dan memberi makan beribu-ribu orang, dan mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan kebaikan pengampunan dari Tuhan, ia mendapat tantangan dari pemuka-pemuka agama di tanah Yahudi. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari Minggu ini Yesus ditantang dan dijebak dalam sebuah perangkap pertanyaan yang disiapkan secara jenius. Namun Sang Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika engkau senantiasa berbuat baik, ketika engkau berada pada jalan yang benar, engkau sekali-kali tidak akan pernah dikalahkan. Dan satu hal yang Yesus ajarkan kepada kita bahwa kebenaran akan selalu memenangkan. Kebenaran akan senantiasa membebaskan. Mereka bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini adalah sebuah perangkap. Ketika Yesus mengatakan boleh, berarti Yesus mendukung penjajah bangsa Romawi yang sementara menguasai bangsa Yahudi. Dan kalau seandainya Yesus mengatakan tidak boleh, berarti Yesus menentang penguasa Romawi dan harus dihukum. Antara ya dan tidak, Yesus akan tetap bersalah. Tetapi apa jawaban Yesus? Berikanlah kepada saya 1 mata uang. Dan mereka memberikan kepadanya sebuah mata uang yang bertuliskan dan terukir wajah dan juga nama Kaisar. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam tradisi Yahudi dan dalam hukum Taurat, Allah melarang bangsa Israel untuk membuat patung atau ukiran-ukiran dan mereka menyamakan dia sebagai Tuhan. Namun kita lihat dalam tulisan uang koin itu, mereka mengatakan bahwa Kaisar yang harus engkau sembah, dia yang kudus. Dan dengan memegang mata uang itu, engkau sudah tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran hukum Taurat. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita melihat dalam kisah Injil ini, siapa yang sementara melanggar? Apakah Yesus yang membawa mata uang itu, ataukah mereka yang mencoba Yesus? Tanpa mereka sadari, mereka sendirilah yang terperangkap dalam jebakan itu. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, setiap kali kita mengingini kematian, kehancuran sesama kita, setiap kali kita berusaha untuk menghancurkan sesama kita, pada saat yang sama kita pun secara pasti menghancurkan diri sendiri. Kita pun akan terluka, dan keadilan akan tumbuh dan berdiri tegak pada masanya. Apa yang engkau perbuat kepada saudaramu akan kembali kepadamu sendiri, mungkin 100 kali lipat. Seperti Farisi yang mencoba Yesus hari ini, mereka sendiri terperangkap. Dan justru sementara mereka sendiri yang melanggar aturan orang Yahudi, bahwa tidak boleh membawa uang dengan tulisan Kaisar yang harus engkau sembah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, betapa indahnya kehidupan kita berjalan bersama Tuhan. Kita akan selalu dimenangkan kalau kita berpihak pada Tuhan. Dan yang berikut, Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ada dua hal. Kita harus kembalikan kepada Kaisar yang menjadi kewajiban kita. Karena uang itu bertuliskan wajah dan terukirkan wajahnya sendiri. Kita harus kembalikan itu, karena itu haknya. Tetapi kita manusia, kita diciptakan berdasarkan gambaran dan rupa Tuhan.
Oleh karena itu tubuh kita, dalam diri setiap kita, dalam tubuh kita yang dibaptis, terpatri dan terukir secara nyata gambar dan rupa Tuhan. Kita adalah imago Dei, citra Allah. Dan oleh karena itu tugas kita pertama-tama adalah berbakti kepada Allah, mencintainya dan melayaninya dengan sepenuh hati sampai akhir hayat kita. Panggilan kita adalah melayani, mencintai dan berbakti kepada Allah sampai selama-lamanya tanpa menuntut imbalan dari Tuhan. Karena diriku dan dirimu adalah gambaran Allah. Wajah Allah terpatri dalam diri kita yang terbaptis. Oleh karena itu, tugas kita pertama-tama adalah memuliakan Tuhan dan berbakti kepadanya. Yesus mengajarkan kepada kita dengan tegas. Kita semua adalah ikon atau wajah Allah yang tak kelihatan. Hanya kepada Allah kita berbakti. Dan kita hendaknya tidak berusaha untuk mencapai kehancuran orang lain. Kita tidak hendaknya menginginkan orang lain untuk hancur. Karena ketika engkau menginginkan kehancuran mereka, engkau pun akan hancur pada masa yang tepat yang dipersiapkan Tuhan. Mari kita mencintai sesama, mencintai Allah, dan berbakti kepada Allah saja. Karena hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita renungkan bersama dan semoga Tuhan memberkati kita semua.